Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sedulur, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Degun. Jadi para sedulur, ketika saya mendengar Presiden kita Bapak Prabowo Subianto berpidato seputaran kejadian-kejadian yang terjadi di negeri kita belakangan ini ya, utamanya lah kerusuhan-kerusuhan ya, tindakan-tindakan anarkis yang dilakukan oleh sekelompok massa yang memang masif yang terjadi di nyaris ya di kota-kota besar yang ada di seluruh wilayah Indonesia, nggak cuma di Pulau Jawa tapi kemudian juga di Sulawesi, di Kalimantan, di Papua, di Nusa Tenggara dan juga di Sumatera dan beberapa wilayah yang lain ya teman-teman, yang mana memang kemudian ketika Pak Prabowo memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk menindak tegas para demonstran yang melakukan tindakan-tindakan pengerusakan dan anarkis ya teman-teman. Dan akhirnya memang kemudian yang ditangkap kan kebanyakan, kalau kita lihat ya di media sosial tuh saat ini kita bisa lihat langsung kebanyakan anak-anak remaja ya teman-teman, yang usianya masih muda usia ya, usia itu berkisar antara 12 14 tahun sampai 16 tahun. Ini masih muda usia dan memang kemudian mereka lah yang kemudian sebagian besar terprovokasi melakukan pengerusakan, melakukan pembakaran, baik itu dan juga penjaraan ya, baik itu di kantor-kantor pemerintahan ataupun tempat-tempat, kemarin kan tempat-tempat individu-individu tertentu itu. Nah ini teman-teman, yang ditangkap udah banyak banget, cuman kemudian saya juga sempat dalam tanda kutip gitu kan melihat ketika Pak Prabowo mengatakan bahwasanya dia sempat berkata ya teman-teman dalam pidatonya tersebut tanpa teks ya, dia bilang, dia bersumpah demi Allah katanya, saya nggak akan mundur selangkah pun untuk kemudian menghadapi para mafia-mafia ya gitu kan, yang ingin merusak negeri ini gitu kan, dan saya yakin masyarakat rakyat Indonesia ada bersama saya, kata Pak Prabowo. Nah kemudian ketika kita lihat ini, kita cocokkan dengan kejadian yang ada di lapangan ini kan memang kemudian kita ada rasa aneh ya kalau saya sebagai seorang awam. Kenapa gitu kan, karena yang banyak tertangkap saat ini adalah kemudian aktor-aktor lapangan ya, kebanyakan memang remaja gitu kan, yang banyak tertangkap di beberapa kota-kota besar di Indonesia yang memang kemudian berhasil ditangkap dan diamankan oleh pihak yang berwajib. Nah teman-teman, yang paling terpenting adalah kemudian kan salah satunya yang paling fatal adalah kemudian aktor intelektual. Saya juga nggak ngerti gitu kan kalau kemudian sampai saat ini belum ada gambaran aktor intelektualnya siapa gitu kan, karena kalau kita lihat aparat kita itu, pemerintah kita dengan instrumen yang dia punya, aparat keamanan, sangatlah mudah pasti untuk dapatin itu semua. Kita bisa lihat aparat keamanan kita kalau kemudian ada kasus terorisme yang sembunyi di tempat-tempat terpencil pun ya langsung ketangkap gitu kan. Ada kasus-kasus pembunuhan ataupun kasus-kasus kriminal yang orangnya juga sembunyi sampai kemanapun langsung cepat ya ketangkap, ketahuan gitu kan. Tapi lagi-lagi ini sepertinya kan memang kemudian seperti misteri, apalagi ketika Presiden kita Bapak Prabowo Subianto mengatakan saya nggak akan mundur satu langkah pun untuk kemudian melawan para mafia-mafia yang ingin merusak negeri ini. Kata-kata mafia, dan kemudian sampai saat ini yang baru ketangkep kan kebanyakan aktor lapangan. Gambarin memang kemudian kita berpikir kemudian ini siapa itu kan, karena ini pastinya juga kekuatan besar yang ada di negeri kita ini gitu kan. Terlepas itu kemudian juga ada kemudian dari bantuan dari luar, kita nggak ngerti. Yang jelas kalau saya meyakini bahwasanya ini adalah kemudian yang amunisinya yang kemudian cuannya juga besar teman-teman. Kenapa? Karena memang untuk membiayai operasi melakukan tindakan-tindakan anarki ini kan biayanya besar pasti gitu kan, untuk kemudian ngasih para oknum-oknum yang kemudian ada yang memang diperintah oleh para mafia ini gitu kan. Karena memang ini kan kejadian di kota-kota nyaris hampir di seluruh wilayah Indonesia gitu. Artinya memang kemudian dananya ini dana yang sangat luar biasa sekali, karena nggak mungkin jalan gitu kan. Tanpa uang saat ini juga nggak mungkin jalan. Tapi kalau kemudian yang digoyang itu kemudian cuman satu
kota ya, ini yang digoyang nih semua kota di hampir nyaris di seluruh wilayah Indonesia gitu kan, nggak cuma di Pulau Jawa tapi kemudian di Sumatera ada di Palembang, di Medan gitu kan. Memang kemudian banyak disusupi para provokator yang melakukan tindakan-tindakan anarkis. Artinya di sini memang kemudian kalau memang ada yang dikatakan presiden kita bahwasanya itu para mafia, ini memang dananya nyaris kemudian limitnya itu nggak punya limit lagi, nggak ada nomor serinya lagi, karena pembiayanya pasti besar gitu kan. Dan memang jadi tanda yang besar sampai sekarang kan nggak ada kita belum tahu ya gambarannya. Yang kita tahu memang kemudian keterangan dari presiden kita itu kan para mafia yang akhirnya orang simpang siur gitu kan, di publik cuman saling menduga-duga teori konspirasi yang kita cuman bisa lihat di media sosial. Tapi memang kalau saya berpikir ini salah satu memang barometer daripada tekadnya Pak Prabowo Subianto. Saya yakin dia itu kan memang lulusan Akmil dan dia seorang jenderal purnawirawan, pernah jadi Danjen Kopassus, pernah jadi Pangkostrat, pernah menempuh pendidikan di Stardust ya di luar negeri. Artinya memang saya yakin dia punya kapasitas ya, walaupun mungkin saat ini ada hambatan, pastinya juga udah ngerti gitu kan dengan segala instrumen yang dimiliki negara ini. Artinya kita semua berharap bahwasanya nggak cuma kemudian aktor di lapangan, tapi kita berharap aktor intelektualnya ini gitu kan, karena ini memang merusak betul gimana kemudian anak-anak kecil gitu, anak-anak remaja kemudian sampai terhasut melakukan pengerusakan, melakukan tindakan-tindakan anarki gitu kan. Ini kalau kemudian memang nggak diungkap aktor intelektualnya, juga pasti kesononya akan mengganggu jalannya pemerintahan, jalannya program-program yang dilakukan Pak Prabowo Subianto. Dan ini kemudian terjawab sudah teman-teman. Dulu ketika berbulan-bulan yang lalu Pak Prabowo Subianto itu melakukan langkah strategis gitu kan, untuk kemudian mengirimkan prajurit TNI, para tentara, dan bahkan mendistribusikan kendaraan berat ya kayak Panzer untuk menjaga institusi kejaksaan, institusi hukum ya, kayak institusi Kejaksaan Agung. Sekarang terjawab gitu kan. Artinya memang mulai terurai lah elemen-elemennya ini kan. Yang dilawan juga kalau Pak Prabowo bilang sampai dia nggak akan mundur sedikit pun melawan mafia, walaupun mafianya dalam tanda kutip kita juga cuman tanda tanya gitu kan siapa mereka, tapi yang jelas itu kekuatan besar. Dan kita pastinya lah kalau kemudian kekuatan besar yang cuannya nggak ada habisnya kan, ya mungkin gambaran warga orang awam juga ngerti kira-kira kayaknya siapa gitu kan gitu. Yang jelas kita bisa cuma menduga-duga, tapi harapannya memang kemudian Pak Prabowo dengan segala ketegasannya, dengan segala pengalamannya harus kemudian memang berhati-hati ya teman-teman. Dan saya yakin kemudian pasti kedepannya kita semua berharap diberikan kekuatan untuk kemudian membongkar dan kemudian mengungkap siapakah dalang daripada kerusuhan menunggangi demonstrasi dan kerusuhan serta tindakan-tindakan anarki yang betul-betul sudah merusak negeri kita ini. Karena memang tujuan akhirnya kan memang skenarionya ini sepertinya mendiskreditkan Pak Prabowo Subianto. Awalnya kan kalau kita lihat isunya pembubaran DPR gitu kan, walaupun yang demo itu kan sebenarnya mahasiswa sama buruh, sepertinya tuntutannya juga bukan pembubaran DPR. Kalau kemudian yang pembubaran DPR itu mungkin kan memang ada invisible hand ya yang kemudian mencuatkan ide tersebut dari DPR, ngarahnya ketika kemudian ada bentrok sama aparat, massa sama aparat, kemudian ngarahnya skenarionya lagi sepertinya antara masyarakat melawan aparat yang kejam gitu kan, yang ujung-ujungnya memang kemudian mengarah bahwasanya pemerintah kemudian nggak bisa menangani gejolak yang ada di masyarakat gitu kan. Memang kesininya memang berusaha mendowngrade, berusaha mendiskreditkan presiden kita Pak Prabowo Subianto. Saya pikir suka nggak suka kepada Pak Prabowo Subianto dengan segala kekurangan dan kelebihannya, memang kita kemudian harus memberikan support ya, memberikan dukungan kita sepenuhnya kepada Pak Prabowo untuk melawan orang-orang yang memang dikatakan sebagai mafia tersebut. Walaupun lagi-lagi kita butuh sebenarnya yang clear siapa sih sebenarnya yang dimaksud mafia itu. Kalaupun nggak disebutkan ya
kita semua berharap itu nanti juga terungkap, jangan sampai kemudian cuman lewat begitu aja kan, selesai masalahnya dan kemudian yang tertangkap memang kemudian para aktor lapangan yang kebanyakan kan anak remaja gitu kan. Yang jelas memang ini ujian besar ya buat negeri kita, dikala ulang tahun melewati 80 tahun hari kemerdekaan, malah sepertinya juga saat ini memang negeri kita tercabik-cabik oleh kemudian para oknum-oknum yang berusaha mengadu domba antar anak-anak bangsa ini. Harapannya memang kedepannya ya kita lebih baik ya, dan memang jangan sampai kemudian kita beralih dengan isu-isu yang lain. Isu yang paling utama adalah salah satunya untuk kemudian menerbitkan undang-undang perampasan asetnya para koruptor, dan kalau bisa memang kemudian hukuman mati untuk para koruptor. Karena apapun alasannya gitu kan, ya koruptor inilah yang memang penyakit kronis di negeri kita ini, yang memang dari masa ke masa ya nggak selesai-selesai gitu kan. Dan harapannya ketika kemudian ada undang-undang perampasan asetnya para koruptor, paling tidak bisa menekan angka korupsi di negeri kita ini, hingga kemudian kedepannya juga akan progres negeri kita itu positif. Nah itu menurut saya teman-teman, apa problem-problem yang ada di negeri kita, solusinya cuman saat ini yang bisa dilakukan itu menerbitkan SK undang-undang perampasan asetnya para koruptor. Nah, namanya step by step ya teman-teman. Kalau menurut teman-teman mungkin punya analisa yang lain, monggo silahkan tulis di kolom komentar. Itu aja teman-teman obrolan kita malam hari ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.